Nah, kalau untuk trauma tulang belakang, kejadian barunya sekitar 10.000 kasus per tahun, tergantung ya sebenarnya dari musim aktivitas. Kalau misalnya lagi liburan atau apa yang laju padat alur mudik ya, arus mudik kalau misalnya zaman dulu di Indonesia. Tapi sekarang kan sejak 2020 corona orang arus mudik itu sudah tidak, jadi otomatis kemungkinan tingkat kecelakaan itu menurun karena kan orang dilarang kemana-mana. Nah, dari seluruh kecelakaan yang terkena pada tulang belakang, sekitar 55% itu lokasinya di daerah C-spine ya, berarti di daerah tulang belakang bagian servikal. Artinya kalau tulangnya berarti dari tulang servikal 1 sampai servikal 7. Kalau medula spinalisnya atau sarafnya berarti dari servikal 1 sampai servikal 8. 15%-nya di daerah lokasi torakal, lumbal, kemudian di daerah sakral. Nah, dan biasanya dari 55% pasien yang mengalami cedera pada bagian servikal, 10%-nya memiliki juga cedera pada bagian vertebra yang lain. Misalnya kena servikalnya, kena juga torakalnya. Kena servikalnya mungkin kena juga daerah lumbal, sekitar itu. Nah, kalau untuk trauma di daerah servikal ya, spinal tulang belakang, efeknya itu pasti ya, yang namanya fraktur, kena tulang, skelet, sama dengan ilmu blok 1 muskuloskeletal, berarti ototnya terkena impact, skelet tulangnya juga terkena impact. Di daerah tulang belakang kan ada tulang, di situ juga ada otot yang melekat, jadi secara impact atau efek secara fisiknya itu memang besar. Nah, jika terjadi kecelakaan ya, yang kita curigai terjadi cedera pada tulang belakang, maka prinsip yang harus ditekankan, yang harus diingat seterusnya itu sampai ilmu berubah ya, kan ilmu itu tetap berubah. Kalau sampai sekarang masih do no harm. Jadi untuk mengangkat, memindahkan korban kecelakaan yang misalnya jatuh kita curiga terkena daerah tulang belakang, biasanya mudah dicurigai kalau misalnya ada daerah memar-memar di daerah sekitar tulang belakangnya, di daerah sekitar dada atau punggung kelihatan ada hitam memar-memar atau luka-luka lecet apa segala macam, curiga, oh tulang belakangnya mungkin kemungkinan bisa kena. Nah, kalau tulang belakang kena, kemungkinan kan medula spinalisnya juga di bagian dalam bisa kena juga. Memindahkan harus dengan hati-hati. Do no harm. Nah, ternyata dari penelitian sekitar 3-25% kasus disabilitas ya, misalnya kelumpuhan yang permanen akibat cedera tulang belakang, itu sebenarnya diakibatkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh orang yang menolong korban. Misalnya, korban kecelakaan, orang dikasih keluar dari bawah mobil, ditarik-tarik begitu saja. Yang tadinya sudah fraktur, tapi mungkin belum berpindah. Jadi fraktur, tapi lokasinya masih satu garis. Ditarik, jadinya bergeser. Kejepit saraf di sekitar situ. Makanya prinsip do no harm itu harus tetap diingat kalau menolong orang pada korban, khususnya di tempat kejadian. Atau mungkin pada saat mau melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI atau misalnya foto polos. Ya kan dipindahkan dari bednya ke bed CT scan, diangkat kan, kalau diangkat ya kemungkinan ada tidak bersamaan pegangnya segala macam, itu menjadi resiko terjadi impairment yang baru.
kerusakan atau cedera yang baru, baik itu dari tulangnya, khususnya sih biasanya lebih kepada saraf sama pembuluh darah di sekitar situ, bergeser lagi, tergesek-gesek sama misalnya tulang yang sudah fraktur, yang runcing-runcing, tertusuk-tusuk, makin rusak. Makanya sekarang sudah banyak untuk pemeriksaan CT scan, apalagi cuman foto polos itu sudah portable. Jadi pasiennya tetap di bednya, tinggal alatnya yang dikasih jalan dipindah-pindahkan. Nah, ini perubahan dari tulang belakang, evolusi tulang belakang ya. Sekedar tahu saja, tapi saya skip. Nah, ini kita lihat untuk tulang belakang ya, terdiri dari bagian servikal, torakal, lumbar, sakral, yang 4 tulang itu menyatu di pubis, osakrum, kemudian menjadi satu coccygeus. Nah, di antara tulang-tulang vertebra ini dari atas sampai ke bawah akan ada juga medula spinalis ya. Kemudian di antara ini kan ada keluar-keluar seperti ini ya, korpus-korpus vertebranya ini juga ada serabut-serabut saraf yang keluar ke kiri dan juga keluar ke kanan. Ini yang di atas lobatic curve, dan ada juga kyphotic curve-nya. Jadi bentuk normalnya seperti ini, melengkung 2 kali. Kurva lordotik dan kurva kyphosis. Kelihatan dari anatominya di sini struktur tulangnya. Untuk kolumna vertebra ada 33, kemudian ada pedikelnya, ada lamina, ada processus. Dari arcus vertebra kelihatannya ini bodinya. Nah, ligamen-ligamennya, ligamen anterior, ligamen posterior, kemudian arcus vertebra juga ada ligamennya di sini. Ligamentum flavum, supraspinatus, kemudian interspinosus, intertransversus, dan ligamen kapsular. Di antara dua korpus vertebra ada intervertebral disc yang warna biru-biru muda ini ya. Discus intervertebralis atau intervertebral disc. Di situ ada nucleus pulposus, juga ada annulus fibrosus yang ini, yang warna nomor 7 ini, yang warna pink. Yang warna biru-biru titik-titik itu annulus fibrosusnya, kemudian yang tengahnya itu nucleus pulposus yang nanti juga dibahas di topik berikutnya ya, yang HNP, hernia nucleus pulposus. Nucleus pulposusnya yang keluar. Jadi kalau misalnya di daerah korpus vertebra yang ini, yang nomor 8 warna putih yang kotak-kotak itu, terjadi kerusakan, maka isi di dalamnya, entah itu nucleus pulposusnya atau nucleus fibrosusnya bisa keluar. Terjadi proses penekanan. Kalau dia keluar kan dia menekan saraf-saraf yang warna kuning-kuning sekitar sini. Kalau kecelakaan misalnya dia fraktur atau fraktur patah di sebelah mana, ada runcing-runcing, tertusuk-tusuk daerah saraf-saraf sekitarnya. Untuk bagian servikal, daerah kolumna anterior, kolumna posterior, daerah torakolumbar, ini dia di antara dua kolumna itu dia lebih bersifat stabil ya. Ini kalau daerah bawah torakolumbar, daerah sekitar torak sama lumbar itu hubungan di antara dua kolumnanya itu dia
tidak terlalu stabil. Sama sih di atas, cuman karena gerakan daerah cervical 1, cervical 2 atlas lebih luas gerakannya, derajat gerakannya, biasanya dia lebih unstable ya, karena tergantung dari seberapa luas area range of movement-nya. Tapi sebenarnya kalau tulang kita tidak pakai ROM, lebih kepada sendi. Daerah sekitar begitu edarannya, range of movement luas, biasanya lebih tidak stabil. Vertikal normal gambarannya, ini kelihatan ligamentumnya ya, anterior, posterior, sama spinolaminar. Nah, kalau kelihatan dari foto ini masih sejajar, sesisi, berarti belum ada terjadi pergeseran. Biasanya kalau sudah kecelakaan ada fraktur, ini agak bergeser, berarti kemungkinan ada bergeser. Nah, kalau untuk pola dari cedera pada tulang belakang, biasanya mudah ditebak, mudah diketahui. Yang penting kita tahu bagaimana sih mekanisme lukanya, bagaimana mekanisme kecelakaannya. Misalnya dia jatuh kah dari atap misalnya, atau dia ditabrak dari samping kiri kah, dari belakang kah, atau dari depan. Kemudian setinggi apa ditabraknya, di daerah bawah, toraks, daerah lumbal sakral misalnya, berarti kemungkinan fraktur daerah situ. Nah, termasuk juga dari gerakan fleksi, fleksi rotasi, ekstensi, vertical compression. Jadi kalau misalnya dari atas, tekanannya, cederanya kena dari kepala bagian atas, nah itu kemungkinan terjadi proses vertical compression. Nah, kalau vertical compression berarti kita bisa curiga, oh mungkin daerah frakturnya di daerah cervical, turun ke bawah. Mungkin bentuk frakturnya juga misalnya kayak linear, kayak gitu. Kemudian bisa dicurigai dia stabil atau tidak stabil. Intinya kalau tulangnya bergeser, fraktur, tapi tulangnya tidak bergeser, masih di alignment-nya, kayak ini kan alignment maksudnya, alignment ini, masih di alignment-nya, dia lebih cenderung stabil. Tapi kalau misalnya fraktur terus bergeser dari alignment-nya, yang harusnya lurusannya begitu, berarti dia lebih tidak stabil, unstable kondisinya. Macam-macam cedera atau fraktur kalau terjadi proses fleksi, fleksi rotasi, kompresi vertikal, hiperekstensi injury, lateral fleksi, upper spine injury ya. Ini beberapa yang sering. Misalnya vertikal kompresi berarti fraktur yang bentuk tipe Jefferson burst atau burst fracture of lower cervical spine. Jadi ini macam-macam. Tapi klasifikasi ini sebenarnya sangat banyak. Ini sebagai gambaran umum saja. Kalau injury atau cedera tapi disertai dengan gerakan fleksi, biasanya karena fleksi kan berarti kepala ya, kepala mendekat, kepala menunduk ya, menunduk berarti melibatkan daerah sekitar cervical 1, cervical 2 kan, naik turun kepalanya di daerah atlant occipital atau atlant axial mengalami dislokasi, kemungkinan bisa disertai dengan fraktur di daerah odontoid. Nah, kalau daerah C1, C2 yang kena, biasanya dia lebih tidak stabil. Kenapa? Tadi yang saya bilang, range of motion-nya, gerakannya itu lebih luas kepala kan, bisa bukan 360 derajat, tapi misalnya kan dia bisa menoleh ke kiri, ke kanan, lebih luas dibandingkan sendi di tulang daerah toraks kah, lumbosakral kah ya, tidak terlalu bisa miring kiri, miring kanan. Sedangkan kepala ini di C1, C2, lehernya maksudnya, itu bisa kiri kanan, bisa naik turun. Fleksi ekstensi, kemudian juga rotasi bisa. Ini, fleksi injury. Kelihatan ya.
dislokasi di daerah anterior ini. Atau yang daerah C2 di sini. Kelihatan ya di sini wedge fracture. Ini kan di gambar sebelah kiri ya. Ini kan yang kotak-kotak itu kan korpus vertebra. Ya, nah di bawah sini ada yang tidak berbentuk kotak korpus vertebranya. Jadi kita sebut sebagai wedge fracture. Kadang juga biasa ini mirip-mirip dengan fraktur kompresi bentukannya. Kemudian flexion teardrop fracture, dibilang teardrop karena frakturnya ini ada yang kecil, kayak tetesan air mata. Ini kelihatan gambarannya di sini. Ya. Ada pecah sedikit lepas ini yang bagian bawah ini, meruncing. Nah, inilah kalau pada saat dia dievakuasi sudah ada teardrop fracture, terus cara angkatnya juga tidak bagus. Yang tadinya fraktur masih di daerah sekitar sini bisa merusak atau menusuk-nusuk daerah saraf pembuluh darah di sekitar sini lagi kalau bergeser-bergeser. Ini fraktur berikutnya, crasofacial fracture, kelihatan di sini. Kemudian fraktur karena ekstensi ya. Tadi kan fleksi, sekarang ekstensi, jadi kayak mendongak. Biasanya terjadi itu pada orang yang bunuh diri, mengikat tali di leher. Jadi orang yang gantung diri, kan dia posisi kepalanya tertarik ke belakangnya, tergantung, tersangga di belakang, jadi kayak fleksi. Atau disebut juga sebagai hangman's fracture. Kepala dalam posisi hiperekstensi. Sehingga menyebabkan pedikul bilateral itu di daerah aksis ya mengalami fraktur. Nah, karena daerah C1 ataupun C2 aksis atlas itu kan pasti ROMS-nya tinggi. Berarti dia bersifatnya unstable, tidak stabil. Ini kelihatan C1, C2. Fraktur di daerah sini. Kemudian vertical compression injury atau disebut juga contohnya yang sering ya, Jefferson fracture. Ini diakibatkan oleh tekanan yang langsung turun ke kepala dan di daerah oksipital juga. Menyebabkan gangguan disrupsi dari ligamen transversusnya. Ini kelihatan ya, Jefferson fracture. Ini bisa kelihatan yang pedikelnya ada sedikit kayak lepas di ini yang ada tanda panah. Kemudian cedera daerah torakal dan juga lumbar bisa berupa kompresi ataupun burst fracture atau flexion distraction fracture. Jadi kalau daerah cervical itu kebanyakan fleksi sama hiperekstensi fraktur, sedangkan ataupun yang tadi yang ini ya, yang Jefferson fracture, yang vertical compression. Kalau yang daerah torakal lumbar biasanya lebih kepada model fraktur yang kompresi kah, burst fracture ataupun flexion distraction. Ini yang kompresi fraktur kelihatan fraktur kompresi
Ini daerah torakal 12 tulangnya ya. Ini yang kotak korpus vertebralnya tertindih kayak begitu, kayak tertindih, terkompresi, tertekan dari torakal 11. Sering-sering sih kalau ke daerah torakal 12 itu bisa disebabkan karena spondilitis TB, spondilitis tuberkulosis. Spondilitis mungkin sudah diajar sama dokter Ardi ya, spondilitis. Maksudnya berupa kalau ke tulangnya itu bentukannya menjadi kompresi, fraktur kompresi. Karena penyakit spondilitis tuberkulosis atau bisa juga karena tumor sering-sering. Kenapa di daerah torakal 12 seringnya? Karena di situ ada arteri Adam-Kiewicz. Ya, jadi kaya akan vaskularisasi khususnya untuk daerah torakal di sekitar torakal 12. Makanya kebanyakan kalau infeksi-infeksi khususnya tuberkulosis dia menyerang di daerah torakal 12 ini. Ada abses lah, abses perivertebral di sekitar situ, kemudian tulangnya menjadi fraktur kompresi. Kemudian ini gambaran burst fraktur, kelihatan di sini yang lebih putih, lebih terang ya. Sama ini tulangnya juga. Bentukannya tidak kotak-kotak, tidak kayak korpus vertebra yang lainnya yang dibawa. Kemudian flexion distraction fracture. Nah, ini mirip-mirip dengan gambaran teardrop fracture. Ini korpus vertebranya pecah-pecah banyak ya, ini. Yang di 1, 2, 3. Yang ketiga dari atas. Ini kelihatan. Kemudian pedikelnya juga fraktur, terbelah. Nah, patofisiologi dari fraktur akut itu kebanyakan karena kompresi yang secara langsung terjadi di area tulang, ya, sehingga menyebabkan fragmen-fragmen tulangnya terpisah. Misalnya fraktur di daerah korpus vertebralnya kah, atau di daerah pedikelnya kah, atau di daerah odontoid, yang pastinya akan menyebabkan juga kerusakan di saraf-saraf, otot-otot jaringan pembuluh darah di daerah sekitar situ. Nah, akibat adanya tekanan itu, ya, misalnya tulangnya bergeser, dia menekan pembuluh darah di sekitarnya. Tadi kan ada gambarannya ya, yang cervical, bukan cervical, yang ada gambaran, yang ada pulposus spinosusnya itu, ada kelihatan saraf-saraf di sekitarnya yang warna kuning. Nah, di situ juga kan keluar pembuluh darah lewat. Nah, kalau tertekan, akan menyebabkan kompresi saraf dan juga pembuluh darah. Nah, kalau tertekan terus akan menyebabkan iskemik. Kalau iskemik otomatis jaringan di sekitar situ bisa mengalami kematian. Sama dengan sarafnya sudah tertekan, aliran darah juga untuk mempersarafi neuron-neuron di sekitar situ juga terganggu. Akhirnya bisa menyebabkan kerusakan saraf yang lebih banyak dibanding dengan proses cederanya langsung secara struktural. Nah, hal itulah yang menyebabkan nanti terjadi iskemia sekunder ataupun efek dari edem sekitar situ yang bersifat sekunder. Bukan karena langsung pengaruh dari cedera, tapi proses karena cedera pertama itu menyebabkan apa, akhirnya menjadi apa, seperti tadi. Menyebabkan kompresi, akhirnya menjadi iskemik sekitar situ, menyebabkan edem lagi, tambah iskemiknya, siklusnya berulang terus, akhirnya kerusakannya menjadi semakin luas selama tidak ditangani cepat. Kemudian lesi spinal cord lesion ya. Ini kita bahasnya ringkas-ringkas saja karena nanti kalau di blog 11 neuropsikiatri itu akan dibahas lebih detail lagi. Ini karena terkait dengan gangguan di daerah tulang belakang. Nah, spinal cord lesion atau lesi medula spinalis itu bisa bersifat komplit
seluruhnya atau incomplete. Kalau komplit berarti akan menyebabkan gangguan fungsi motorik dan sensorik di bawah level, betul-betul murni tidak ada tersisa kemampuan motorik ataupun kemampuan sensoriknya lagi di bawah level daerah yang cedera. Kalau yang incomplete kemungkinan masih ada tersisa kemampuan motorik ataupun sensoriknya di bawah level yang mengalami cedera. Misalnya tadi contoh ya yang fraktur kompresi tadi di daerah torakal 12. Anggaplah di situ fraktur kompresinya parah sekali. Berarti kita anggap terjadi complete spinal cord injury di daerah torakal 12. Nah, torakal 12 itu ke bawah fungsinya terganggu. Nah, kita lihat lagi. Kira-kira apa sih gejalanya kalau yang kena di daerah torakal 12? Torakal 12 itu mempersarafi apa? Fungsinya dari torakal 12 ke bawah itu plexus apa? Di bawahnya torakal 12 ada plexus apa? Jadi ada plexus lumbosakral ya. Kalau di atas kan ada plexus kayak plexus brachialis, lebih ke untuk pergerakan tangan yang dipersarafi diatur dari medulus spinalis. Nah, berarti di bawahnya kan ada plexus lumbosakral. Lumbosakral itu untuk kaki, berarti keluhannya untuk yang kena di daerah lesi torakal 12, kemungkinan besar ada gangguan motorik di kaki. Nggak lihat kaki sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau misalnya dia komplit kiri kanan, berarti dua-duanya. Maka keluhannya kemungkinan secara klinis dia lesinya itu lemah kedua tungkai. Ya, lemah kedua tungkai, lemah kedua kaki, maksudnya lemah kedua kaki bisa kayak terkulai kakinya. Karena ada cedera misalnya complete spinal cord injury di daerah torakal 12 di atas dari plexus lumbosakralnya sehingga kakinya menjadi lumpuh keluhannya. Kalau misalnya keluhannya cuma di sebelah kanan, maka berarti nanti kakinya yang lumpuh cuma satu, monoparese misalnya, sebelah kanan juga. Kalau misalnya dua-dua berarti dua-dua kakinya lumpuh atau lemah menjadi paraparese. Kalau kekuatannya itu 0 berarti menjadi paraplegia. Jadi seperti itu. Nah, di daerah spinal cord itu juga, atau di medulus spinalis ya, lewat traktus kortikospinal, lewat traktus spinothalamicus, juga ada traktus dari kolumna dorsalis. Kalau kortikospinal itu dia lebih berperan untuk motorik dari atas ya, dari otak turun ke bawah ke medulus spinalis itu traktus kortikospinalis turun ke bawah terus. Berarti mempersarafi atau berperan untuk motorik. Kalau kena berarti keluhannya yaitu lemah atau lumpuh. Kemudian traktus spinothalamicus letaknya lebih ke bagian anterior dari medulus spinalis. Nah, itu untuk sensorik, nyeri sama suhu. Kemudian kalau daerah dorsal itu dia sensorik vibrasi sama proprioseptif. Jadi kalau misalnya yang dia komplit, kemungkinan selain motorik, sensoriknya mungkin terganggu semua. Tapi kalau misalnya dia di daerah anterior, spinal cord injury-nya itu daerah anterior saja, berarti kemungkinan selain kelemahan, dia cuma gangguan di sensorik nyeri sama suhu. Tapi sensorik vibrasi getarannya ataupun proprioseptiknya itu mungkin masih bagus. Karena dia lesinya di daerah bagian anterior. Kalau misalnya di daerah dorsal, berarti kemungkinan yang sensoriknya itu yang terganggu vibrasi getaran. Biasanya kita gunakan garbutala. Terus diletakkan di daerah tulang-tulang yang menonjol seperti malleolus interna atau malleolus externa seperti itu. Atau kayak
atau di olecranon. Pokoknya di tulang-tulang yang menonjol. Nah, contoh yang incomplete spinal cord lesion itu ada anterior spinal cord syndrome, ada posterior spinal cord syndrome, central cord syndrome, sama brown sequard syndrome. Untuk injury cederanya secara primer itu disebabkan karena mechanical injury, artinya langsung terjadi kerusakan akibat proses mekanisme cederanya, misalnya jatuh atau dipukul atau ditabrak. Itu berarti mechanical injury-nya lebih kepada struktur, mengalami kerusakan. Sedangkan secondary injury-nya cedera sekunder atau cedera kedua pada proses mekanisme trauma, itu disebabkan karena pembuluh darah di sekitar situ yang mengalami kerusakan struktur terganggu. Kemudian dilepaslah juga radikal-radikal bebas, terjadi peroksidasi dari lipid, terjadi eksotoksisitas dari misalnya neurotransmitter yang ada di situ lepas-lepas semua, sehingga menyebabkan toksik. Kan kalian mungkin ingat di semester 1, nggak tahu semester berapa ya, kalian belajar di FAAL, bahwa neurotransmitter itu setelah diproduksi, dia akan disimpan di daerah terminal button, di ujung sinaps. Jadi di dalam bulatan-bulatan vesikel di terminal button itu, di ujung dari neuron akhir, yang di daerah biasanya di daerah NMJ, di daerah neuromuscular junction. Nah, pada saat misalnya dibutuhkan, maka nanti vesikel-vesikel itu langsung dipecah. Kemudian kalau misalnya tidak dibutuhkan, nanti tetap tersimpan di dalam vesikel itu, di ujung, yang di daerah terminal button, daerah neuromuscular junction. Nah, pada saat terjadi cedera seperti ini misalnya, terjadi kerusakan situ, neurotransmitter yang ada langsung keluar. Mungkin vesikelnya pecah, akhirnya keluar banyak, menjadi eksitoksisitas. Terjadilah juga ion-ion juga lepas kiri kanan. Natrium kah, kalium kah, kalsium kah, klorida kah, menjadi ketidakseimbangan elektrolit. Sedangkan elektrolit itu dibutuhkan untuk proses kontraksi ya, kontraksi. Ya, perlu. Nah, karena ada juga banyak zat-zat beredar, utamanya yang radikal bebas, akan menyebabkan kerusakan sel-sel di sekitar, akhirnya menjadi edem, menjadi inflamasi. Inflamasi, edem, menyebabkan lagi free radikal bebas yang lebih banyak beredar lagi di sekitarnya. Nah, sehingga lama-lama edemnya, inflamasinya makin luas. Contoh kayak ini gambarannya. Ya, normal. Kemudian terjadilah proses mekanisme cedera atau traumanya. Bisa fleksi, bisa ekstensi, bisa distraction, bisa kompresi aksial, bisa juga rotasi. Nah, akhirnya mengalami cedera ini medullospinalisnya atau sarafnya. Karena terjadi cedera di situ, bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Banyak darah beredar di daerah sekitar jaringan, sehingga menjadi iskemik. Iskemik akhirnya sel-selnya bisa pingsan. Kemudian karena tidak tersuplai terus-menerus, akhirnya terjadi kerusakan, mati selnya. Makin banyak dilepas radikal-radikal bebas. Terjadilah nekrosis, terjadi apoptosis. Karena ada nekrosis, ada apoptosis, maka nanti banyak sel-sel yang bersifat mau memfagosit ya, memakan sel-sel yang mengalami kematian. Nah, terjadilah proses radang, proses inflamasi yang banyak di daerah situ. Akhirnya terpicu terus, makin edem, makin banyak eksotoksisitas, makin banyak inflamasi, makin banyak radikal bebas.
makin banyak terjadi peroksidasi lipid, makin rusak selnya, makin rusak jaringan di sekitar situ. Ini kalau untuk yang core syndrome-nya incomplete ya. Kalau anterior tadi sudah saya jelaskan, kortikospinal, kemudian ada traktus spinothalamikus, berarti untuk klinisnya dia bisa menyebabkan gangguan kelemahan motorik dan juga tadi nyeri suhu, sensoriknya terganggu. Etiologi penyebabnya bisa karena trauma daerah anterospinal, bisa karena fleksi daerah servikal, menyebabkan kontusio dari medula spinalis. Bisa juga kalau kayak proses aterosklerosis ataupun proses stroke pada medula spinalis. Jadi stroke itu bukan cuma pada otak ya, bisa terjadi juga pada medula spinalis. Jadi trombosis di sekitar arteri anterior spinalis. Seperti itu. Kemudian incomplete spinal daerah posterior. Ini jarang terjadi sih karena lokasinya kan posterior. Biasanya lebih terlindung dari struktur anatomi karena tulang vertebranya lebih lebih menjaga. Tapi bisa terjadi kalau terjadi trauma penetrasi, misalnya orang ditusuk pakai pisau dari belakang, ditikam dari belakang pluk. Nah, biasanya terjadi posterior spinal cord syndrome. Atau mungkin terjadi hiperekstensi. Kemudian daerah central cord syndrome, berarti cederanya itu di daerah tengah. Tapi kalau central cord syndrome itu biasanya jarang kalau proses cedera kecelakaan, jarang. Nah, karena daerah tengah berarti dia kemungkinan kena daerah traktus kortikospinal sama traktus spinothalamikus. Otomatis keluhannya sama yang kayak tadi, mirip-mirip ya. Pelemahan dan juga terganggu sensorik yang nyeri sama suhu saja. Tapi untuk daerah upper ekstremitas. Dibandingkan dengan lower ekstremitas. Nanti dilihat di gambaran anatomi zaman dulu kalian semester 1 atau 2. Di sini ada sarafan sama dengan di otak ya. Yang mana daerah ganglia basalis, di mana daerah yang lebih mempersarafi untuk mulut, tangan, kaki. Nah, kalau daerah medula spinalis juga begitu. Bagian-bagian sentral ke atas itu dia lebih ke ekstremitas superior. Kalau daerah lokasi bawah lebih kepada ekstremitas inferior. Sehingga kalau dibandingkan kelemahannya atau keluhan sensoriknya, dia lebih berat pada daerah upper extremity. Kemudian yang bronchoscopy cord syndrome artinya sebelah. Ini mungkin cederanya dari samping. Jadi cuma sebelah saja yang mengalami kerusakan pada medula spinalisnya. Berarti kerusakannya, kelemahannya itu kalau misalnya sisi kanan medula spinal atau sisi kanan vertebra atau tulang belakang sebelah kanannya yang cedera, yang luka, berarti kemungkinan kan medula spinal sebelah kanannya juga yang cedera. Nah, berarti kelemahan kakinya, anggaplah di torakal 12, berarti kelemahan di kaki sebelah kanan. Tetapi gangguan sensorisnya itu terjadi gangguan sensoris nyeri sama suhu di sebelah kiri. Karena dia kontralateral lokasinya ya. Jadi bagian medula spinalis sebelah kanan mengatur sensoris nyeri sama suhu di kaki sebelah kiri. Sehingga kalau terjadi incomplete spinal cord syndrome yang tipe Bronchoscopy cord syndrome sebelah kanan, misalnya dari torakal 12, berarti kelemahannya adalah lemah kaki kanan atau parese ekstremitas inferior dextra plus disertai sensoris, gangguan sensoris, nyeri
dan suhu di kaki sebelah kiri gitu. Nah, kemudian kalau cedera pada tulang belakang, spinal shock, kita biasa kenal istilah spinal shock, juga kita kenal istilah dengan neurogenic shock. Kalau spinal shock itu biasanya fenomena sementara yang disebabkan atau menyebabkan gejala berupa hilangnya semua fungsi medula spinalis, mulai dari caudal sampai level cederanya. Contoh di daerah torakal 12 ya, cederanya. Berarti harusnya keluhannya itu cuma di daerah torakal 12 turun ke bawah, artinya cuma di daerah dua kaki itu. Kalau kiri kanan kena, kalau cuma kanan harusnya di kaki kanan saja. Tapi karena ada spinal shock, maka menyebabkan gangguan fungsi spinal cord secara fungsional di daerah caudal, maka gejalanya jadi kayak lebih besar. Atau misalnya cederanya itu jauh lebih di bawah, tapi tetap menyebabkan pasiennya menjadi kelemahan tungkai, kemudian menjadi hipotonus, tonusnya menurun, rasanya refleksnya juga tidak ada. Biasanya itu gejala, oh iya, ini kadang juga jadi priapism, saya kadang-kadang kalau terjadi spinal shock, artinya dia terjadi ereksi berkepanjangan. Jadi khusus yang pada laki-laki kayak ereksi terus penisnya, padahal tidak ada rangsangan seksual, tidak ada kemungkinan keinginan seksual juga dia tidak ada, tetapi menjadi ereksi terus ini priapisms karena terjadi spinal shock. Tapi biasanya terjadi sekitar 1 sampai 3 hari pasca cedera. Kalau neurogenic shock biasanya karena terjadi gangguan dari tonus adrenergik, karena gangguan pada denervasi simpatis. Kemarin kan sempat kita bahas ya terkait dengan Horner syndrome, terjadi denervasi dari simpatetik. Untuk triasnya hipotensi, bradikardi, hipotermi. Sedangkan kalau misalnya yang spinal shock itu flaccid paralisis, hipotonia, refleks. Nah, pasien-pasien yang stroke nanti belajar dapat kuliahnya di blok 11 neuropsikiatri. Pada pasien-pasien yang stroke kan lesi di kepala ya, lesi di otak, di sistem saraf pusat. Jadi seharusnya gejalanya bersifat UMN, upper motor neuron, artinya UMN itu ditandai dengan refleks meningkat, tonus meningkat, ada refleks patologis. Tetapi pada masa akut, misalnya 1 sampai 3 sampai 5 hari maksimal biasanya spinal shock, rata-rata kalau pasien stroke. Kelemahannya itu gejala UMN-nya yang berupa peningkatan refleks, peningkatan tonus itu kadang tidak muncul. Yang ada malahan refleks menurun, tonus menurun, seperti itu. Itu karena masih dipengaruhi oleh kejadian spinal shock. Sehingga gejala UMN-nya, gejala upper motor neuron-nya itu tidak muncul sempurna. Yang harusnya meningkat refleks menjadi menurun refleksnya. Itu contoh salah satu timbulnya spinal shock ya pada satu kondisi pasien-pasien neurologi.
Nah, spinal shock juga ini yang bisa kita bukan salah sih, agak kurang tepat menilai atau assessment terkait dengan prognosis pasien di masa awal. Karena dari segi klinis, keluhannya tampak lebih berat, ya. Padahal sebenarnya tidak mengalami kerusakan, tapi hanya spinal shock. Yang nantinya setelah pengobatan, spinal shock-nya hilang, maka yang tersisa adalah gejala yang betul-betul pure akibat kerusakan strukturnya. Sama juga yang secondary injury-nya. Kalau manajemen dari trauma tulang belakang, ini tadi yang untuk cedera servikal atau tulang belakang bagian servikal, tata laksana untuk permintaan CT scan kepala berdasarkan tadi ya, NICE CT scan rules, yang onset 1 jam sama onset 8 jam yang tadi, yang di form awal-awal. Kemudian kalau untuk imobilisasi itu penting, baik untuk cedera servikal, torakal, ataupun lumbar. Tujuan dari imobilisasi itu untuk mencegah terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Tulang-tulang vertebra khususnya diposisikan lurus, di segaris alignment-nya dijaga, kemudian juga diberikan alas datar, biasanya ada board-nya tersendiri, dipakai alas untuk di bawah pasien. Jadi tidak bisa menggunakan tempat tidur yang naik turun yang kayak per begitu. Jadi lebih kepada kayak papan, ada khusus biasanya boardnya, ada papannya khusus di bawah tulang belakang yang dibaring oleh pasien untuk mencegah tidak bergeser-geser. Nah, untuk memobilisasinya bisa dilakukan secara manual, bisa juga dilakukan dengan simple assist device menggunakan perangkat alat-alat yang sederhana, misalnya kayak kantong-kantong pasir. Mungkin kalau kalian koas nanti sekitar 2 tahun kemudian ya, itu mungkin masih pakai kantung-kantung tanah. Saya juga pakai straps atau memang menggunakan alat yang langsung head neck immobilizer seperti ini. Ya. Ini sudah lama sih yang seperti ini modelnya. Nah, berdasarkan penelitian ternyata menggunakan styrofoam wedge kayak gini itu hasilnya lebih baik sedikit, slightly better, lebih baik sedikit dibandingkan menggunakan metode imobilisasi sandbags atau headband. Kalau untuk imobilisasi leher bisa menggunakan collar neck, entah dia pakai Philadelphia, stiff neck atau collar neck tipe-tipe yang lainnya. Tapi itu pun menyesuaikan dari kondisi pasien sendiri. Kemudian bisa menggunakan backboard untuk transportasi pasien, mengangkat-angkat pasiennya. Ini backboard. Yang bagusnya backboard itu karena dia bisa diletakkan langsung di bawah pasien. Jadi kita tidak terlalu memindahkan pasien ya. Tidak terlalu pindah posisinya. Mobilisasinya itu lebih terbatas dibandingkan teknik yang lain. Nah, untuk komplikasi pastinya nyeri, kemudian peningkatan tekanan, meningkat rasa pegal-pegal. Nah, kalau misalnya menggunakan backboard yang ini, biasanya juga ada talinya lagi supaya dia tidak pindah-pindah, bisa meningkatkan resiko pasiennya menjadi aspirasi. Karena kan dia baringnya
selevel ya, segaris begitu, tidak lebih tinggi kepalanya. Kemudian kepalanya juga diposisikan posisi anatomi, lurus menghadap ke atas, tidak miring kiri ataupun tidak miring kanan, sehingga resiko aspirasi memang jauh lebih besar. Kemudian juga kalau terlalu baring lama dengan posisi seperti itu, terjadi resiko di pernafasan, infeksi paru-paru biasanya karena baring lama. Ini penentuan kapan perlu dilakukan pemeriksaan radiologi X-ray. Tadi untuk CT scan sudah ada ya di depan. Kalau pemeriksaan vertebra cervical, kapan diminta lateral view, kapan diminta odontid view. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan foto polos untuk vertebra, biasanya kan mungkin kalau kalian koas cuman umumnya itu AP lateral, anterior, posterior, lateral, atau kadang-kadang oblik. Tetapi untuk melihat gangguan yang tadi, yang di daerah C1, C2, atlas aksis, itu yang tadi gambaran pertama, itu biasa diperlukan odontid view. Ya, karena kalau biasanya itu cuman AP, lateral, oblik, macam itu saja. Jadi menyesuaikan. Dari kita kira-kira si pasien ini frakturnya apa dengan melihat mekanisme kecelakaannya. Sama dengan kalaupun memang dengan CT scan. CT scan kan dia akan cuma menunjukkan gambaran corona atau sagittal ya. Jadi kalau odontid view itu dia lebih angle-nya, sudut pengambilannya itu bisa melihat secara lebih bagus cervical 1 sama cervical 2. Nah, untuk kriteria ya, cervical spine injury itu yang terkenal cukup Nexus sama Canadian spine. Sama-sama, jadi terserah dari senternya menggunakan apa. Kalau untuk menggunakan kriteria Nexus, dia harus memenuhi 5 kriteria. Tidak boleh didapatkan ada tenderness di daerah midline. Tidak ada defisit neurologis vokal. Kemudian normal, kesadarannya itu normal. Tidak ada intoksikasi, tidak ada nyeri, tidak ada juga distracting injury. Nah, ini untuk penentuan kapan seseorang perlu dimintakan pemeriksaan penunjang radiologi sama yang tidak perlu. Kalau dia usia di atas 65 tahun, kemudian dari ceritanya orang yang bawa pasien ke IGD misalnya, ternyata mekanisme proses kecelakaannya itu kayak parah, misalnya keras sekali kecelakaannya, atau kayak benturan hebat, atau tabrakannya misalnya ditabrak oleh mobil yang kecepatan cepat, atau si mobil itu sendiri yang misalnya menabrak dengan kecepatan cepat, berarti kan mekanismenya tanda kutip berbahaya ya, karena dari akselerasinya cepat. Jadi kemungkinan kerusakan, atau misalnya mobilnya parah sekali rusaknya. Jadi dari itu bisa diduga, oh berarti itu mekanismenya berbahaya, dangerous mechanisms. Nah, kalau itu berarti harus langsung di pemeriksaan penunjang radiologi. Kalau memang tidak, maka ada pertimbangan berikutnya. Apakah kecelakaannya itu hanya kecelakaan alat transportasi kayak motor saja yang baku tabrak, tetapi posisi saat kecelakaan bertabrakannya itu tidak parah, seperti itu. Atau misalnya setelah itu kita lihat juga apakah
pasien mampu menggerakkan sendiri lehernya ke kiri ke kanan. Nah, kalau bisa, kemungkinan untuk wajib di radiologi itu tidak perlu. Berarti kemungkinan kan kalau dia mampu, berarti daerah sekitar servikalnya itu tidak ada kelainan. Berarti dilakukan pemeriksaan radiologi di lokasi lain. Kenapa? Karena kan kalau untuk vertebra itu kita mau foto, kita meminta pemeriksaan foto radiologi untuk tulang belakang. Nah, kalau servikal itu dihitung satu pemeriksaan. Kemudian torakal juga, torakal atau torakolumbal itu dihitung satu pemeriksaan. Jadi terpisah-pisah itemnya. Jadi bayangkan berapa kali pasien harus difoto. Ya, padahal kalau dari pemeriksaan klinis, dari histori, anamnesis, sama pemeriksaan klinis kita bagus, maka pasien tidak perlu membuang waktu yang lama untuk pemeriksaan penunjang radiologi yang tidak perlu. Karena kan kalau dia makin banyak jenis pemeriksaannya, maka makin banyak juga dikasih pindah-pindah pasiennya, diposisi-posisikan lebih banyak. Sehingga risiko terjadi kerusakan lebih parah akibat manipulasi dari petugas kesehatan yang menyebabkan pasiennya jadi lebih cedera. Makanya ada perlu aturan-aturan atau rule mau pakai Canadian atau Nexus. Yang paling sering sih Canadian C-spine ya. Waktu saya dulu juga pakai Canadian C-spine yang pas kami residensi. Kalau stase trauma pakai ini. Tapi tergantung center masing-masing. Kalau misalnya pasiennya mampu, tadi kan kalau Nexus dia harus 45 derajat ya, bisa menggerakkan kiri kanan. Tapi kalau Canadian C-spine dia menggunakan neck rotasi itu sekitar 10%. Untuk terapi, kalau dia akut kita berikan kortikosteroid. Kortikosteroid yang digunakan untuk cedera saraf atau medula spinalis akut itu tipe yang methylprednisolone. Dosisnya cukup besar, sekitar 30 mg per kilogram berat badan. Dan juga dipengaruhi cederanya itu masih di bawah 8 jam atau sudah lewat dari onset 8 jam. Diberikan itu untuk dosis 30 mg per kilogram berat badan selama 15 menit saja. Kemudian setelah habis dosis itu, misalnya berat badannya 50, berarti dia diberikan 1.500 mg ya, 1.500 mg methylprednisolone. Kemudian 45 menit kemudian diberikan lagi infus methylprednisolone dengan dosis 5,4 mg per kilogram berat badan per jam untuk 23 jam berikutnya. Tapi ini hanya untuk orang yang datang ke rumah sakit onset cedera kurang dari 8 jam. Kesimpulan, jadi makin cepat ditangani, maka cedera atau gangguan ataupun disabilitas di bagian neurologinya itu atau komplikasi bagian neurologi lebih bisa ditangani dan juga bisa dicegah. Dan pentingnya imobilisasi untuk pasien-pasien utamanya yang trauma vertebra ya. Oke. Kuliah kita untuk pertemuan kedua cedera kranioserebral dan cedera vertebra itu sudah selesai. Hari ini ada ada tutorial ya. Dokter, ini dokter. Ya, yang tutorial kelompok dengan saya mungkin bisa stay nanti setelah pukul 3 baru kita mulai. Kalau yang lain bisa join Zoom yang dari
PB dari kamus. Kalau yang di kelompok saya bisa tetap join di sini. Nanti kita jeda 15 menit dulu, nanti pas tepat waktu pukul 3 sore baru mulai tutorial dengan saya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.